Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kabarnya tetap baik-baik saja ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi, kelangkaan, skala prioritas, dan kebutuhan manusia. Kita mulai dari kegiatan ekonomi. Istilah ekonomi diperkenalkan oleh Aristoteles. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi, dapat diartikan secara sederhana bahwasanya ekonomi adalah sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Sementara itu, pengertian ilmu ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Jadi, kalau ekonomi adalah aturan-aturan dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan, kalau ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, yaitu kelangkaan. Di sini ada gambar krisis bahan bakar minyak dan gas habis. Apa maksudnya? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan suatu barang lebih sedikit jumlahnya daripada banyaknya barang yang dibutuhkan. Misalnya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton setiap bulannya, sementara jumlah gas yang tersedia hanya 10 ton. Dalam keadaan seperti ini, artinya kan terjadi kekurangan 2 ton. Kekurangan 2 ton inilah yang dimaksud dengan kelangkaan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kelangkaan adalah kondisi di mana barang yang diminta itu jumlahnya sedikit, tidak mencukupi kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Ya, tentu saja suatu barang atau jasa mengalami kelangkaan pasti ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Di sini akan kita bahas ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama, sumber daya alam yang terbatas. Setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan kelangkaan di daerah yang kekurangan kekayaan alamnya. Ya, tentu saja ya. Kelangkaan ini akan dialami oleh daerah yang kekurangan kekayaan alamnya. Misalkan di daerah perkotaan langka akan ketersediaan air bersih. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, perkotaan harus mendatangkan air dari pedesaan. Karena di daerah perkotaan, sumber-sumber air cenderung sudah tercemar, baik itu oleh limbah ataupun oleh sampah. Sementara di daerah pedesaan, sumber-sumber perairan bisa dikatakan masih baik atau masih bersih, seperti itu. Selanjutnya, tidak seimbangnya jumlah pertambahan penduduk dengan pertumbuhan produksi. Jika pertambahan penduduk tidak diiringi dengan pertambahan produksi suatu barang, maka akan terjadi kelangkaan. Misalnya, di negara A pada tahun 2018 jumlah penduduknya adalah 1.000 jiwa dan jumlah produksi roti sebanyak 2.000 buah. Ya. Jadi di tahun 2018 ini di negara A jumlah penduduknya 1.000, kemudian memproduksi roti sebanyak 2.000 buah. Artinya setiap satu orang di negara A dapat membeli roti sebanyak 2 buah jika diambil rata-rata. Kemudian di tahun 2020 jumlah penduduk negara A bertambah menjadi 5.000 jiwa. Akan tetapi jumlah produksi roti tidak mengalami pertambahan, yaitu tetap 2.000. Maka akan terjadi kelangkaan roti pada tahun 2020 karena tingkat pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan produksi. Ya tentu saja ya, pada tahun 2020 jumlah penduduknya 5.000. Sementara rotinya hanya 2.000. Artinya akan mengalami kelangkaan. Seperti itu.
Kemudian, faktor ketiga adalah kemampuan manusia yang terbatas. Kemampuan manusia yang cenderung terbatas dalam mengelola sumber daya dapat menyebabkan kelangkaan. Keterbatasan ini dapat berupa dana, tenaga, maupun pikiran. Ya, misalkan saja suatu negara memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi untuk mengolahnya tidak memiliki dana yang cukup dan tenaga ahli yang terampil. Maka kekayaan alam yang melimpah tadi tidak akan berguna. Tentu hal ini akan menyebabkan suatu kelangkaan. Selanjutnya, skala prioritas. Skala prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, manusia dapat mengetahui kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang dapat ditunda. Ya, jadi skala prioritas ini mengurutkan kebutuhan mana yang dianggap paling penting dan mendesak untuk segera dipenuhi. Jadi bisa diurutkan. Yang kebutuhan yang bisa ditunda maka diletakkan yang paling akhir seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia yang apabila jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan ini bersifat mutlak harus dipenuhi karena kalau nggak terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan menurut waktunya ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Selanjutnya kebutuhan menurut sifatnya ada 2 juga, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang keempat yaitu kebutuhan menurut subjeknya, terdiri dari 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Mari kita simak penjelasannya satu persatu. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya, yaitu ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer ini mutlak harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang dapat dikatakan tidak layak. Nah, ya, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka kehidupan seseorang itu dapat dikatakan tidak layak. Contoh dari kebutuhan primer ini adalah pangan, sandang, dan papan. Pangan ini meliputi makanan, minuman, kemudian sandang ini meliputi pakaian, dan papan adalah tempat tinggal. Selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder sifatnya adalah pelengkap dari kebutuhan primer. Nah, jadi kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya kendaraan. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini sifatnya adalah kebutuhan akan barang mewah. Nah, jadi kebutuhan tersier ini bisa atau boleh-boleh saja dipenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah dipenuhi. Contohnya yaitu rumah mewah. Untuk lebih lengkapnya kita bisa melihat contoh berikut ini. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, ini sama-sama rumah ya. Sama-sama rumah, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang sesuai dengan intensitasnya, maka kebutuhan primer ini adalah rumah yang memang diperlukan untuk tempat tinggal. Kemudian sekunder ini sedikit lebih mewah. Kemudian tersier ini rumah yang sangat mewah seperti itu. Jadi bertingkat dari yang sederhana, cukup mewah, dan sangat mewah. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga atau pemenuhannya tidak dapat ditunda lagi. Ya, jadi yang namanya kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Contohnya, kebutuhan akan makanan pada saat lapar atau obat saat sedang sakit. Nah, jadi kalau misalkan lapar, harus cepat-cepat makan. Atau kalau misalkan sedang sakit, harus segera minum obat.
Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan masa yang akan datang. Jadi kebutuhan yang diperlukan di masa yang akan datang dan penyediaannya dapat dilakukan pada saat ini. Maksudnya, kebutuhan ini untuk masa depan, tetapi harus kita siapkan dari sejak awal. Contohnya adalah menabung untuk kuliah, menabung untuk di hari tua. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, jadi kebutuhan sekarang ini berupa obat-obatan ketika sedang sakit, kemudian tabungan untuk suatu saat nanti. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik manusia untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan jasmani berhubungan dengan pertumbuhan, kesehatan, dan penampilan seseorang. Jadi kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Contohnya yaitu olahraga, makan, vitamin, tidur, dan lain-lain. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk memenuhi kepuasan batin, jiwa, dan perasaan seseorang. Ya, jadi kebutuhan rohani ini adalah untuk mencukupi kepuasan batin, kemudian perasaan seseorang. Contohnya beribadah, rekreasi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Nah, kebutuhan jasmani di sini adalah olahraga, kebutuhan rohani di sini adalah beribadah. Selanjutnya, kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan pribadi seseorang. Kebutuhan individu cenderung digunakan untuk tiap individu. Nah, jadi yang namanya kebutuhan individu berarti diperlukan oleh setiap individu masing-masing. Seperti itu. Contohnya, kalau anak sekolah berarti membutuhkan seragam sekolah, sepatu, buku, dan lain-lain. Sementara kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama adalah kebutuhan yang diperlukan secara berkelompok atau bersama-sama. Kebutuhan kelompok berhubungan dengan kebersamaan kelompok atau orang banyak. Jadi, penggunaan kebutuhan ini dilakukan oleh orang banyak. Contohnya jalan raya, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, ini kebutuhan individu berupa buku tulis, jadi dipakai oleh setiap orang. Kemudian kebutuhan kelompok yaitu seperti ini jalan raya ya dipakai oleh orang-orang banyak seperti itu. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan silahkan di rumah untuk bisa dipelajari lagi. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.